wabah corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh sebagai daerah istimewa lagi khusus itu memiliki keistimewaan dalam hal pendidikan, terutama pendidikan Dayak. Di sana berkumpul banyak orang santri yang kemudian menimba ilmu untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Tentu ini tidak luput dari usaha-usaha yang dilakukan hingga sampai hari ini. Aceh sangat sukses dalam upaya mencegah wabah corona menyebar. Baik, untuk bisa melihat lebih detail apa peran dan strategis para ulama Dayak dan Dayak sendiri, kita sudah bersama Ayah Dini. Assalamualaikum Ayah. Semoga Ayah terus sehat dan bisa terus bergabung di acara kita. Baik Ayah, masih seputar dengan penyebaran wabah corona ini. Tentu kan semua pihak harus berperan dalam upaya untuk mencegah atau menghambat wabah corona ini, termasuk juga mungkin sampai ke penanganannya, di mana ya tidak semua dapat ditumpukan pada pemerintah tanpa kita mengambil bagian. Menurut Ayah, bagaimana peran Dayak selama ini dalam upaya mencegah penanganan wabah corona? Terima kasih. Pertama ya, kalau posisi Dayak, di mana Dayak ini adalah bidang yang sudah jelas ternyata apapun kalau dibahasakan dengan bahasa agama, akhirnya lebih clear, jadi disampaikan kepada umat, Lebih mudah ditangkap. Karena bahasa-bahasa kesehatan ini bahasa yang sulit ditangkap karena tidak familiar dengan masyarakat. Jadi ditransfer ke bahasa yang lain dan mereka tidak melakukan penanganan. Maka peran Dayak ini sebenarnya kalau bisa difungsikan seharusnya untuk menyampaikan informasi, bisa membentuk sikap dan perilaku umat di dalam menghadapi fenomena ini. Ya. Ini kan kader-kader Dayak, artinya para santri ya, sedang berada di kampung-kampung, kembali dari Dayak kemudian ke kampung-kampung. Bahkan hari ini tentu dengan bulan Ramadan, peran mereka kan lebih kuat ya dalam berdakwah mungkin atau pengajian. Apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman santri di daerah-daerah? Ya tergantung arahan seniornya. Ya. Kalau senior mengatakan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, dia akan disampaikan. Ya, yang pasti pertama ya kembali kepada kebenaran. Ya, karena sumber daripada bala-bala itu adalah kesalahan dari Allah, bukan kita dengan Allah. Maka kita orang beriman supaya kita semua orang. Kemudian informasi-informasi yang benar tentang corona ini pasti akan disampaikan juga pada lingkungan yang masing-masing. Ya, kalau tidak dari amatan kita, para santri itu telah membantu upaya pemerintah untuk menetralisir berbagai informasi yang ada ya kan di dalam penyebaran wabah corona ini. Bukan hanya penyakitnya, bahkan informasinya terkadang hoak. Nah, kehadiran santri-santri inilah yang dalam amatan kita itu justru membantu agar berita-berita hoak itu tidak terlalu menyebar. Ini pasti ada peran yang disampaikan sebelum keluar dari Dayak ya. Sebenarnya begini, Ya. Ini persoalan corona ini bukan persoalan Dayak sebenarnya. Ya. Bukan, kita akan rasional bahwa bukan bidangnya. Ya, ya. Tetapi ini bidang ahli medis. Ya. Cuma kalau pandai-pandai memanfaatkan Dayak ini untuk menangani itu, Ya, ya.
bagaimana mereka kita berikan sebuah skill dan kemampuan untuk menjelaskan kepada lingkungannya masing-masing di grassroots, di daerah pedesaan-pedesaan, itu sangat efektif. Saya rasa pemerintah Aceh itu akan melakukan itu. Pastilah tahu bagaimana jaringan-jaringan daya itu sampai ke lereng-lereng gunung semua. Betul ya. Nah, sampai saat ini ya, kita melihat memang baik di gugus tugas maupun di dalam aksi di daerah kabupaten kota masing-masing, daya belum cukup diajak untuk kemudian melakukan baik edukasi, pencegahan, kemudian mungkin pembersihan lingkungan, dan kemudian mungkin penanganan. Ya, kita lihat kan daya selama libur ini paling tidak bisa ruangan, bilik dan segala macam digunakan sebagai karantina. Ini belum cukup dilihat sebagai nilai strategis oleh pemerintah. Bagaimana ya melihat ini? Saya bukan mengatakan belum cukup. Ya. Mungkin belum waktunya. Mungkin ke depan akan ditangani dengan baik lah. Bagaimana memfungsikan daya ini supaya benar-benar juga mengambil salah satu peran penting di dalam mengarahkan umat. Bagaimana umat ini terarah dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Dan juga kita jangan lupa ya, di saat kita menghadapi persoalan corona itu banyak persoalan-persoalan lain itu efek dari situ yang tidak kurang pentingnya untuk ditangani. Kita menghadapi corona, sisi yang lain kita akan menghadapi persoalan ekonomi. Kita akan menghadapi persoalan pendidikan. Semuanya kan harus dijaga seimbang. Jangan kita menangani ini rusak yang itu. Rusak pendidikan itu rusak masa depan. Masa depan yang jangka panjang juga. Rusak ekonomi bukan gampang kita akan memulihkan kembali. Maka ini saya rasa pemerintah khusus kalau Aceh ya pasti tahu bagaimana menangani ini supaya semuanya berjalan seimbang. Cuma kita tunggu aja aksinya, apalagi sekarang kan dananya sudah dipersiapkan banyak, pasti itu akan tepat sasaran, kita harapkan begitu. Betul. Ya, di samping ada keterbukaan, berbagi strategi dan berbagi peran dengan daya tentu harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, di lain pihak ya, bahwa bagaimana ya melihat peran-peran daya khusus ya, daerah menurut kita khusus itu karena dia berada di perbatasan ya. Ada satu sisi akidah yang harus dijaga, satu sisi lagi adalah penyebaran dari corona. Daya perbatasan juga sangat penting, bagaimana memfungsikannya ya. Maka perlu sebuah pemikiran supaya potensi-potensi positif yang ada di daya-daya perbatasan khususnya bagaimana difungsikan, artinya tepat fungsi. Jangan sampai dia punya potensi berfungsi, ya potensi berfungsi sangat berfungsi, tapi ujungnya disfungsi, itu yang disayangkan. Betul. Artinya dalam penanganan ini butuh ya kemampuan kita memfungsikan semua potensi. Jangan sampai potensi-potensi strategis itu menjadi disfungsi, itu sangat dirugikan. Betul. Kita punya potensi keuangan dulu, punya potensi sumber daya baik di bidang daya, yang lain-lain elemen masyarakat, tokoh-tokoh itu semua. Itu bagaimana semuanya difungsikan. Kemampuan memfungsikan ini sebenarnya melahirkan sebuah kekuatan yang sangat bagus, sangat baik untuk menangani persoalan kita. Tidak cuma persoalan corona, juga persoalan imbas-imbas corona itu tertangani dengan baik. Belajar dari masa lalu, netizen dan para pendengar radio di mana-mana. Di masa lalu kita pernah melewati masa sangat-sangat sulit ya, konflik, tsunami, yang semua ketika pemerintah dalam keadaan tidak mampu lagi menggerakkan
kekuatannya, istilahnya kekuatan struktural pemerintah, maka akan dibutuhkan gerakan civil society yang ada di dalamnya adalah daya dan para ulama. Ini sejauh ini sudahkah disiapkan misalkan untuk corona ya? Saya tidak tahu sudah disiapkan atau belum, tapi saya yakin mungkin akan disiapkan. Akan disiapkan ke depan. Ya. Saya yakin. Ya, mudah-mudahan. Kita nggak mungkin lah sebodoh itu nggak akan disiapkan. Pasti manusia-manusia cerdas itu akan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Ya. Karena saya melihat ini pengalaman sendiri ya. Ya. Waktu konflik dulu. Ya. Itu pendidikan yang berfungsi daya. Ya. Malah saat itu di saat jenazah masjid sudah tidak ada azan lagi, tidak ada jemaah lagi, anak-anak tidak mau pendidikannya kemana, semuanya kumpul di daya, malah membludak daya waktu itu. Semua membludak ke sana, kumpul di sana. Itu di sana merasa aman dari konflik, juga aman daripada ketinggalan dalam pendidikan. Ya, walaupun tidak terlalu sebanding dengan konflik, tapi saya rasa karena corona karena tidak dapat dilihat saja ya. Peran peluru nyasarnya sama aja seperti konflik ya. Hingga kemudian siapapun sangat berpotensi menjadi korban di masa seperti ini. Nah, dulu bagaimana daya menampung ini ya? Kita menampung pertama dulu sebatas kemampuan kita. Ya. Masa konflik mana ada anggaran ini anggaran? Ya. Cuma ya masyarakat lah bantuan semuanya, buat tempat-tempat darurat untuk menampung. Ya. Di sinilah anak-anak dididik, anak-anak belajar agama, berjamaah, salat. Ya. Inilah lakukan azan sehingga masyarakat lingkungan tahu ini sudah asar, ini sudah maghrib, ini sudah zuhur. Di saat masjid tidak ada fungsi lagi di sana itu, nggak ada yang azan. Dan itu listrik juga mati. Ya, padam. Saat itu begitu berfungsinya daya saat itu. Iya. Malah siapa yang buka daya saat itu cepat majunya karena semuanya keamanan ke sana, aman. Aman di daya, ya. Dan kondisi ini kan bukan berarti tidak akan terjadi pada masa wabah ini ya. Cuma kan kita tidak tahu saja di mana titik puncaknya dan kapan penyebaran itu cukup kuat. Maka safety siap itu lebih baik. Mempersiapkan diri itu lebih baik. Apalagi kalau daerah-daerah sekarang kalau nanti perlu isolasi, karantina. Saya rasa kalau seandainya terjadi lebih parah, semoga tidak ya. Itu sebenarnya nggak mungkin kita bangun tempat-tempat karantina yang baru. Ya. Mungkin kita harapkan misalnya pada daerah yang sudah dibangun juga sudah dibantu oleh pemerintah ini bisa disulap di tempat karantina darurat. Ya. Sehingga dari sekarang lah seandainya bagaimana itu menjadi kita siapkan tempat karantina masyarakat di lingkungan daerah itu. Pasti kita lihat daerah-daerah yang punya berpotensi itu layak menjadi tempat karantina. Ini gagasan menarik saya kira dan ini perlu ditangkap oleh pemerintah bahwa jika terjadi pandemi dan penyebaran yang cukup besar, maka daya adalah area-area potensi untuk kemudian mengkarantina. Ini kan soal bagaimana dulu fungsinya belajar mengajar, kemudian sekarang bisa menjadi tempat-tempat isolasi yang lebih bermartabat lah bagi para korban corona. Seingat ayah atau sepengetahuan ayah, banyakkah daerah yang cukup siap untuk ini ya di semua kabupaten kota kita? Kalau cukup siap ya kita nggak bisa katakan banyak, tapi banyak yang bisa disiapkan. Iya. Perlu disiapkan. Iya. Kalau sudah begini apa adanya itu belum siap lah. Belum siap. Mereka yang mempersiapkan diri kan untuk ngaji, belajar anak-anak pendidikan. Betul. Daerah itu nggak pernah ada niat mempersiapkan diri untuk tempat karantina corona enggak. Ya. Nah, tapi dia punya potensi bisa dipersiapkan. Ya. Tapi ya tergantunglah analisa bersama nanti kebijakan bersama gimana. Dan pemerintah. Saya lihat pemerintah mungkin ada kemungkinan di situ. Kalau mau ke sana
Iya. Apalagi ya semacam saya lihat sekda kita sekarang orang yang mengerti tentang Iya, orang baik yang cukup paham lah tentang bagaimana. seperti saya dia sangat mengerti. Iya, iya, iya. Kemudian ya, dalam hal menyiapkan Dayah sebagai titik strategis terakhir dari penyebaran perlawanan kita terhadap corona ini, mungkin Ayah bisa menyarankan beberapa langkah kepada teman-teman Dayah, kepada para pemerintah daerah atau pemerintah Aceh, apa saja yang harus dilakukan? Mungkin apakah dimulai dengan pendataan atau kemudian menyiapkan relawan Dayah, kemudian menyiapkan satu instrumen sosialisasi corona atau edukasi corona yang dimulai dengan dari Dayah. Gimana ya melihat ini? Saya pertama untuk langkah awalnya yang paling penting dulu ya, bagaimana yang dari kalangan Dayah itu langsung berhubungan dengan ahlinya yang berkaitan dengan wabah corona ini, yaitu orang-orang medis, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang benar, yang tepat, yang persepsi-persepsi yang benar tentang persoalan wabah ini. Ini hal yang penting pertama. Artinya mereka berinteraksi dulu lah. Berinteraksi dulu dengan ahlinya. Berkoordinasi Bagaimana kita melahirkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang tepat tentang persoalan corona ini, bagaimana menghadapinya, bagaimana caranya. Setelah pengetahuan itu ada, maka Dayah ini sangat efektif mentransfer itu dan menyampaikan informasi yang benar itu kepada masyarakat. Karena begini ya, bahasa medis itu sulit tersampaikan ke masyarakat. Itu bukan bahasa masyarakat. Tapi lebih cepat tersampaikan bahasa medis itu lewat bahasa lain, itu bahasa agama. Tapi ini kan perlu kerjasama, seperti yang sudah kita bahas. Ini hal yang paling penting. Dan dari situ akan terproses hal-hal yang lain nanti lagi. Menarik ya, sebenarnya dari gagasan Ayah ini bisa diambil beberapa bentuk kegiatan yang mungkin bisa ditempelkan ke Dayah. Misalkan hari ini kita butuh gudang pangan untuk mempersiapkan pangan selama 3 bulan ke depan. Nah, tentu Dayah dan berikut dengan santrinya itu bisa menjadi tempat penampungan yang amanah, ya kan, tidak hilang. Bahkan kemudian di sini kalau mau diadakan pemaketan, istilahnya mempersiapkan paket-paket yang akan didistribusikan, tentu lebih cepat daripada ditempatkan pada satu titik dan dibagi saja untuk Dayah, pasti lebih cepat. Kalau sampai segitu misalkan nanti akan ada delivery tanggung jawab lah ke Dayah, mungkinkah Dayah siap ya? Mudah-mudahan lah siap. Cuma sebenarnya yang mempersiapkan untuk itu siapa? Ini dah yang perlu. Apalagi sekarang begini, saya rasa mungkin itu akan terjadi juga ya. Kalau ada sebuah pemikiran-pemikiran yang strategis di pengambil kebijakan, pasti akan mendapatkan bahwa di Dayah ada potensi yang perlu kita bantu mempersiapkan itu. Tergantung tugasnya apa, lantas kita persiapkan. Apalagi kalau ada anggaran untuk itu ya. Tapi kita lihatlah nanti, semoga ada nih, apalagi teman-teman kita di pemerintahan, di pemerintahan, saya rasa itu akan ada. Ini kan baru penanganan. Kita nggak bisa mengatakan itu nggak ada kebijakan-kebijakan yang positif. Mudah-mudahan ada. Pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, sangat menarik melihat peran Dayah ini. Tentu butuh berbagai pihak, analisis, ekonom, cendekiawan, politik kebijakan, untuk melihat bagaimana merunutkan ini, men-breakdown ini, agar kemudian kedudukan Dayah betul-betul dipertimbangkan oleh pemerintah dan sangat strategis dalam upaya kita menghambat jalur penyebaran corona. Seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa
ada fungsi pencegahan di sini, ada fungsi edukasi yang bisa dimainkan Daya. Bahkan Daya sampai bisa menjadi gudangnya logistik agar kemudian pendistribusian dari pangan yang harus diterima oleh masyarakat itu tidak terlalu lama karena Daya tersebar di seluruh kabupaten kota. Baik Ayah, untuk sebelum kita tutup acara ini mungkin ada pesan penting Ayah dalam kondisi seperti ini dan terkait dengan Daya hari ini. Hal yang penting pertama dalam menghadapi ini, karena ini persoalannya persoalan general, persoalan semuanya, maka dalam menangani ini harus terlibat semuanya. Artinya perlu sebuah kebersamaan antara semuanya. Karena informasi itu tidak akan tersampaikan kalau hanya dari kelompok yang eksklusif dengan dirinya sendiri, tetapi harus beri antar semua elemen. Juga di dalam pengambil kebijakan juga harus lewat sebuah pemikiran kebersamaan. Karena persoalan ini tidak cuma persoalan medis aja. Dan medis sendiri kalau nggak mungkin mereka sendiri menghadapi ini, nggak mungkin. Maka butuh semua kekuatan. Dan hal yang lain lagi, butuh kemampuan kita untuk memfungsikan kekuatan-kekuatan yang berbeda yang ada di elemen-elemen yang berbeda. Bagaimana memfungsikan kekuatan itu? Kalau dengan anggaran, kalau mereka lemah di anggaran untuk berfungsi, kadang-kadang lemah di anggaran, bantu anggaran. Harus disupport, Artinya kalau jangan anggaran corona ini tidak cuma ke dunia kesehatan, anggaran corona ini ada yang ditangani oleh dinas sosial, ada yang ditangani oleh pendidikan, karena imbas corona ke pendidikan ditangani oleh pendidikan, misalkan itu. Betul. Imbas corona yang imbasnya kepada rusak sosial, ditangani oleh dinas sosial. Yang membidangi ekonomi ditangani oleh bidang ekonomi. Ini kan buah tim yang kebersamaan ini. Tapi kalau ini bisa kebersamaan, mungkin itu sangat efektif dalam penanganan. Cuma tergantung apa kita bisa, apa kita mau. Tapi di mana ada kemauan pasti ada jalan. Terima kasih ya. Para netizen dan penggiat media sosial dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah gagasan yang penting kita ambil dan kita runut bahwa dalam menghadapi wabah yang begitu besar dan mematikan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak atau satu kelompok saja. Tentu semua kelompok harus bergerak. Dan bagaimana pemerintah Aceh kita berharap memfungsikan kelompok-kelompok ini hingga semua dan bersama kita bisa menyelesaikan polemik atau bencana yang sedang melanda Aceh. Semoga Aceh tetap selamat, kita juga tetap bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.